komitmen saya dengan BKN, bahwa kita pakai sistem meritkan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah, evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru, membantu saya, membantu Polda Kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah, BD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Jabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja. Sesuai dengan arahan BKN. Kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini biar posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak nurut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2? Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 30. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk rotas ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, jadi bagi ya? kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya nih Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Ya, untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa MMI SKM, Lurah Dragong Kecamatan Taktakan. Kepala Bidang Kearifan Lani Dailani SEMM. Sudah bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita pakai sistem meritkan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah, evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru, membantu saya, membantu Polda Kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit.
itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak gitu. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Hah? kenapa di pasar Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. sambil promosi Pak? Yuk. Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Karena pejabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD, nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak mereka? Ya nanti kita lihat, kan saya belum bisa ngomong sekarang, tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38 orang. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan banyak administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya. Ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilanjut? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita loss potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Yang sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Dragong Kecamatan Taktakan. Bapak SI MM, Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Sudah mulai bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem rekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemda Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak gitu. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di
di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yo, Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Pejabat itu pertimbangannya apa Pak? kinerja lah. Sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya ganti ini. Nah, ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2? Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38 orang. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, sampai jadi 269. Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearifan Lani Dailani SEMM. Kita sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yo, Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Pejabat itu pertimbangannya apa Pak? kinerja lah. Sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya ganti ini. Nah, ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita
kita evaluasi. Berarti dia tidak nurut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 iya. Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 32. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya. Ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagi ya? kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya deh Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita loss potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Ya, untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearifan Lani Dailani SEMM. Sudah mulai bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita pakai sistem rekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak, dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Kenapa di sini Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa Pak? Mereka diangkat ke rotasi Pak? Pejabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN. Kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini dia posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat, kan saya belum bisa ngomong sekarang, tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak nurut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 iya. Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 32. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya. Ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah
capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi, Bu, yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Dragong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Kita sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem merekat. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari PKD. Makanya PKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah PD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah begini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Jabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turun pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2? Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300, Bu. Sampai jadi 269. Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi, Bu, yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan
pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SDMM. Sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN bahwa kita memakai sistem menekan, artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Karena promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Karena pejabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Yang nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini biar posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 juga. Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya. Ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya nih, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah
nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah, evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru, membantu saya, membantu pemerintah Kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah, OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak, dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar Pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sambil promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Karena jabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya ganti ini. Nah, ini ganti posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat, kan saya belum bisa ngomong sekarang, tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turun pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah, itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya harusnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya. Ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilanjut sebelum? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Ya, untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drakong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI, MM, Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SDMM. Sudah mulai bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah, evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru, membantu saya, membantu pemerintah Kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit.
itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah PD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak gitu. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yuk. Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Jabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja lah. Sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turun pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 28 orang. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, sampai jadi 269. Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa MSI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM, Kepala Bidang Kearifan Lani Dailani STMM. Kita sudah mulai bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah PD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak gitu. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di
di wilayah masing-masing di kecamatan. Nah makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja ya. Sampai promosi Pak. Yo, Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Pejabat itu pertimbangannya apa Pak? kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD, nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 juga. Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan banyak administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu. Kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Bagi-bagi ya? kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilakukan? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Yang sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Dragong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearifan Lani Dailani STMM. Sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing di kecamatan. Nah makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yo, Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Pejabat itu pertimbangannya apa Pak? kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD, nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi.
kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya harusnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagi ya? kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilanjut? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi, Bu, yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drakong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Kita sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah PD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak, dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar Pandian yang kita tata ini sudah begini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Jabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya ganti ini. Nah, ini biar posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya harusnya 300 Bu, kenapa jadi 269?
Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Tadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari Capil, dan itu kan kalau udah Capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Ya, untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa MSI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM, Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Kita sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN bahwa kita memakai sistem penertiban. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Jabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 30. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, banyak administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Tadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari Capil, dan itu kan kalau udah Capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu.
Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Ya, untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa MSI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Kita sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Karena jabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Yang nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya ganti ini. Nah, ini ganti posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya harusnya 300 Bu, sampai jadi 269. Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik sebelum? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Ya, untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa MSI
bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, gua ke dalam pakai sistem rekat. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Polda Kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah PD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar Pandian yang kita tata ini sudah begini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yuk. Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Jabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya ganti ini ganti posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2? Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38 orang. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, sampai jadi 269. Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Yang sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, gua ke dalam pakai sistem rekat. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Polda Kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit. Itu
aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak, dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sambil promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Karena pejabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Ini ganti posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Mereka? Ya nanti kita lihat, kan saya belum bisa ngomong sekarang, tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 30. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan banyak administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu. Kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagi ya? kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik sebelum? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Irham Amalullah SI MM, Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Kita sudah mulai bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem penertian. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak, dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di
di wilayah masing-masing di kecamatan. Nah makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja ya. Sambil promosi Pak. Yo, Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Karena pejabat itu pertimbangannya apa Pak? kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD, nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi ya. Kita evaluasi. Berarti dia tidak goal pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 30 Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk rotasi-rotasi ini? ya kan baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya harusnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilanjut sebelum? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM, Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani STMM. Kita sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem penertian. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemda Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak, dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar Pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing di kecamatan. Nah makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sambil promosi Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Karena pejabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD, nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita evaluasi.
evaluasi, berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun, nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 juga. Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Ya, untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM, Kepala Bidang Kearsipan Lani Dailani SEMM. Kita sudah mulai bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah PD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak, dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sambil promosi Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Jabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini biar posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 juga. Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah
capil. Nah, Jadi bagi ya. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik sebelum? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearifan Lani Dailani SEMM. Sudah mulai bekerja, karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran di bawah OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dalam rangka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar Pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sambil promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Karena jabat itu pertimbangannya apa, Pak? Ya, kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini biar di posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat, kan saya belum bisa ngomong sekarang, tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak goal pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh untuk eselon 2? Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38. Bu ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes ini? Ya kan baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu ini akan awalnya harusnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagi ya? kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen Capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik sebelum? Ya kurang lebih 300 yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan
pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah SI MM Kepala Bidang Kearsipan Lani Jailani SEMM. Sudah bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN bahwa kita memakai sistem rekat. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru membantu saya, membantu Pemerintah Kota Serang untuk putar otak cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah PD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk shock terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di Pak? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar Pandian yang kita tata ini sudah begini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa Pak mereka diangkat ke rotasi Pak? Pejabat itu pertimbangannya apa Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN. Kinerja. Nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD menyampaikan ke saya, oh ini ya ganti ini ganti posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan Pak, bakal seperti diapakan Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2? Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 38 orang. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu, kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagian. kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilanjut? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang untuk sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya. Kecamatan Taktakan Kota Serang, Ekayana Hendriansa FMI SKM, Lurah Drapong Kecamatan Taktakan. Ilham Amalullah
STMM. Sudah mulai bekerja karena nanti kalau kita tahun depan kan sesuai dengan komitmen saya dengan BKN, bahwa kita memakai sistem menekan. Artinya manajemen talenta itu saya bisa dengan kewenangan kepala daerah, ketika ada yang tidak bagus menurut kepala daerah, evaluasinya itu bisa langsung diganti. Nah, ke depan ya tidak izin lagi, nggak ada. Nah, makanya ini saya tekankan ke mereka di jabatan yang baru, membantu saya, membantu pemerintah kota Serang untuk putar otak, cari PAD, cari duit. Itu aja. Kalau mereka nggak bagus ternyata ini ya evaluasi dari BKD. Makanya BKD sekarang saya perintahkan kalau ada pelanggaran ke bawah, OPD, puskesmas dan lain-lain segera turun sidak. Dan tidak harus ada pelanggaran, mereka harus tetap sidak untuk terapi kepada para ASN untuk mereka bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal. Dan mereka untuk pertama pelayanan publik, kedua untuk mencari PAD. Pak, kenapa di sini, Pak? Hah? Kenapa di pasar? Agar mereka mengenal pasar Pandian yang kita tata ini sudah sebegini. Kan banyak yang remaja di wilayah masing-masing, di kecamatan. Nah, makanya biar tahu dan sekalian belanja di sini, suruh pada belanja. Ya. Sampai promosi, Pak. Yo. Pak, pertimbangan apa, Pak? Mereka diangkat ke rotasi, Pak? Jabat itu pertimbangannya apa, Pak? Kinerja sesuai dengan arahan BKN, kinerja. Yang nanti BKN lapor ke BKD. Nanti BKD nyampaikan ke saya, oh ini ya jadi ini. Nah, ini ganti posisi untuk pertama mengurangi rasa kejenuhan mereka ketika sudah lama. Lalu yang kedua di posisi yang baru mudah-mudahan itu bisa menambah semangat mereka dengan tantangan yang baru ketika ada instruksi dari kepala daerah. Jika tidak sesuai dengan kinerja yang diinginkan, Pak, bakal seperti diapakan, Pak? Ya nanti kita lihat kan, saya belum bisa ngomong sekarang. Tapi kalau ada yang seperti itu ya kita evaluasi. Kita evaluasi. Berarti dia tidak turut pada sumpahnya. ASN kan siap ditempatkan dimanapun. Nah itu janji mereka. Oh, untuk eselon 2 Kemudian pejabat pengawas 162 orang dan pejabat fungsional 30. Bu, ini kan bisa dibilang kan baru pertama kali ya dilakukan. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa tidak dilakukan untuk protes-protes ini? Ya kan, baik administrasi sekarang yang harus kita penuhi ya. Jadi baru kita selesai administrasi terkait persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Bu, ini akan awalnya 300 Bu. Kenapa jadi 269? Ya, ada beberapa memang yang belum keluar perteknya ya, karena salah satunya adalah capil. Nah, Jadi bagi ya? kita harus ada persetujuan SK dari Menteri melalui Dirjen capil. Awalnya berapa sih yang mau dilantik sebelum? Ya kurang lebih 300, yang masih ada kendala sekitar di bawah 50. Berarti ke depan akan ada lagi Bu yang kayak gini? Iya, pasti akan ada lagi karena masih ada yang kosong juga. Kita hanya tinggal nunggu yang dari capil, dan itu kan kalau udah capilnya keluar pasti akan berdampak kepada yang memang kita sudah ajukan ya. Bu, Bapak kan nyuruh langsung cari duit. Nah, kira-kira di luar OPD penghasil ini harus seperti apa? Cari duitnya ini, Bu. Kalau bicara pendapatan, memang Bapak kan gencar ya untuk meningkatkan pendapatan karena kita tahu DAU kita berkurang 186 miliar ya, 186 miliar itu luar biasa. Di pendapatan saja kita lost potensi itu di BPHTB kurang lebih 9 miliar. Nah, diharapkan OPD penghasil dan sekarang orang-orang baru dengan Pak Wali menempatkan orang-orang yang memang di bawah OPD penghasil ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. Hanya penghasil, Bu? Yang sementara kan memang pendapatan itu dari OPD penghasil ya, dan Bapenda juga selaku koordinator ya.